warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika berbasis TI ini. Baiklah, untuk memulai media pembelajaran ini langsung saja klik icon bergerak yang berada di kanan bawah. Multimedia pembelajaran matematika ini akan membahas tentang materi himpunan. Media pembelajaran ini sengaja dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TI yang disusun oleh Mas Ramadhani, Betty Handayani, dan Didi Suhendri. Untuk memulai pembelajaran, langsung saja klik tombol atau button start yang berada di bawah tengah. Pada media ini memuat beberapa macam penjelasan atau penjabaran tentang himpunan. Yang pertama akan dijabarkan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan berisi tentang harapan atau tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran himpunan dengan media ini. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai materi tentang himpunannya dan jenis-jenis himpunan. Selanjutnya akan dipaparkan rangkuman dari materi himpunan ini dan selanjutnya penutup. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran matematika tentang himpunan ini. Yang pertama dimulai dengan tujuan pembelajaran dulu. Untuk memulai pembelajaran, biasakan kita untuk mengetahui atau membuat target tujuan yang hendak dicapai dalam setiap pembelajaran. Contohnya untuk media pembelajaran ini yang membahas tentang himpunan, kita membuat beberapa tujuan pembelajaran dengan media ini. Setelah menggunakan media ini, diharapkan para siswa atau pengguna media mampu untuk mendefinisikan himpunan atau mengartikan apa itu arti himpunan, menyebutkan contoh-contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran matematika, dan menyatakan himpunan dalam beberapa bentuk. Selain itu, setelah mempelajari himpunan dengan media ini, diharapkan siswa atau pengguna media dapat menyebutkan dan memahami jenis-jenis himpunan. Baiklah, langsung saja masuk ke materi tentang himpunan. Pada materi himpunan di media ini akan dipaparkan mengenai definisi-definisi dari himpunan, contoh-contoh dari himpunan, notasi atau cara menyatakan himpunan, dan dalam media ini juga disertakan latihan-latihan yang agar melatih skill atau kemampuan tentang himpunan bagi para siswa ataupun pengguna media ini. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang definisi tentang himpunan. Baik, pernahkah kalian berbelanja ke pasar swalayan atau supermarket? Apa yang kalian lihat di swalayan atau supermarket tersebut? Ya, kita melihat berbagai macam barang yang tersusun dengan rapi berdasarkan jenis-jenisnya. Coba kalian perhatikan barang-barang yang ada di supermarket tersebut. Setiap barang dihimpun atau disusun sesuai dengan jenisnya masing-masing. Bagian makanan ditaruh di bagian makanan, dan lain sebagainya. Semua itu disusun secara rapi dengan tujuan untuk menarik perhatian pelanggan dan customer dan untuk mempermudahnya dalam mencari barang-barang yang hendak dibeli oleh para customer. Nah, penghimpunan jenis-jenis barang pada swalayan atau supermarket seperti yang saya katakan tadi, hal itu akan mempermudah para pembeli atau customer ketika hendak membeli barang yang dibutuhkannya. Misalkan, ketika mereka hendak membeli buah-buahan, mereka tidak perlu lagi mencari pusing-pusing di lop-lop makanan ataupun di lop-lop baju karena buah-buahan telah dihimpun dan disusun rapi di bagian makanan, terutama di bagian buah-buahan. Penghimpunan jenis-jenis barang tersebut merupakan salah satu kegunaan dari himpunan. Tujuannya untuk mempermudah para pembeli atau customer dalam membeli barang-barang yang hendak dibutuhkannya. Nah, itu adalah salah satu contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimanakah himpunan dalam pembelajaran matematika? Apakah arti dari himpunan itu? Pada media ini dijelaskan bahwa arti dari himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas,
sehingga dengan tepat dapat diketahui objek mana yang termasuk himpunan dan objek mana yang tidak termasuk himpunan. Itu adalah definisi dari himpunan. Jadi saya ulangi bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, jika suatu kumpulan benda itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas, kita tidak dapat menyebutnya sebagai suatu himpunan. Baiklah, untuk lebih memahaminya, kita berikan contoh-contoh mengenai himpunan. Di sini disediakan 4 pernyataan. Sekarang kita diskusikan apakah pernyataan-pernyataan ini termasuk himpunan atau bukan. Benar, ternyata pernyataan-pernyataan ini adalah himpunan. Mengapa? Karena pernyataan-pernyataan ini berisi tentang kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh, kumpulan hewan berkaki 2. Di sini terdefinisikan dengan jelas bahwa hewan atau objek yang dimaksud adalah hewan-hewan yang berkaki 2. Jadi, yang berada di kumpulan ini hanyalah hewan-hewan yang berkaki 2. Contohnya adalah unggas seperti ayam atau bebek, burung, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kumpulan bilangan prima. Di sini didefinisikan secara jelas bahwa kumpulan ini hanya berisi dengan bilangan-bilangan prima. 2, 3, 5, 7, dan lain sebagainya. Selanjutnya kumpulan mobil. Di sini terdapat definisikan dengan jelas bahwa kumpulan yang ada di sini adalah kumpulan-kumpulan mobil. Motor tidak ada di dalam kumpulan ini. Maka keempat pernyataan ini adalah benar bahwa keempat pernyataan ini adalah himpunan. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, disediakan kembali 4 pernyataan. Ada kumpulan wanita cantik, kumpulan orang kaya, kumpulan anak tinggi, dan kumpulan anak pintar. Sekarang, apakah pernyataan-pernyataan ini termasuk himpunan atau bukan? Oh, ternyata pernyataan-pernyataan ini bukan termasuk himpunan. Mengapa? Karena contoh, kumpulan wanita cantik. Kumpulan wanita cantik ini tidak dapat terdefinisikan dengan jelas objek-objeknya. Karena sifat dari cantik ini sifatnya relatif. Setiap orang berbeda-beda mendefinisikan arti dari cantik ini. Selanjutnya, kumpulan anak-anak tinggi. Di sini tidak terdefinisikan dengan jelas. Yang termasuk tinggi itu anak-anak yang berapa tingginya? Apakah yang lebih dari 160 cm atau anak-anak yang di atas 150 cm juga termasuk anak yang tinggi? Karena tidak terdefinisikan dengan jelas, maka himpunan-himpunan atau pernyataan-pernyataan ini bukan termasuk himpunan. Nah, di sini diberikan contoh yang lebih jelas. Kumpulan hewan-hewan berkaki 2 termasuk ke dalam himpunan karena terdefinisikan dengan jelas hanya hewan-hewan yang berkaki 2. Contohnya ayam, bebek, dan burung. Kumpulan bilangan-bilangan prima di sini juga terdefinisikan dengan jelas. Nah, himpunan-himpunan yang di atas ini karena terdefinisikan dengan jelas, maka kumpulan-kumpulan atau objek-objek ini disebut sebagai himpunan. Selanjutnya, kita akan memasuki cara menyatakan suatu himpunan. Tadi kita sudah belajar untuk membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang tidak termasuk himpunan. Sekarang kita akan belajar tentang notasi atau cara menyatakan himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan menggunakan huruf kapital. Objek-objek atau benda-benda dari himpunan itu ditulis berada di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Cara menyatakan himpunannya ada 3 cara. Yang pertama dengan kalimat, dengan notasi pembentuk himpunan, dan mendaftar anggotanya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan kalimat. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa ciri-ciri himpunan itu menggunakan huruf kapital, objek-objeknya berada di dalam kurung kurawal. Cara menyatakan himpunan yang pertama dengan kalimat, objek-objek yang berada di dalam kurung kurawal ini dinyatakan dalam bentuk kalimat.
Objek-objeknya dinyatakan dalam bentuk kalimat yang terdefinisikan dengan jelas. Contoh, himpunan A. Himpunan A adalah himpunan hewan-hewan berkaki 4. Selanjutnya, himpunan B. Himpunan B berisikan dengan huruf-huruf vokal. Himpunan C. Himpunan C berisikan dengan bilangan asli. Himpunan D berisikan dengan sayuran hijau. Ini adalah contoh notasi atau cara menyatakan himpunan dengan menggunakan kalimat. Selanjutnya yaitu cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita lihat contoh himpunan A. Himpunan A ini dibuat dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Himpunan A ini berisikan X, di mana X itu adalah lebih besar dari 1 dan X-nya itu bilangan prima. Selanjutnya yang B. Yang B pun ini dibentuk menjadi notasi pembentuk himpunan. Himpunan B ini berisikan X, di mana X-nya itu antara min 5 dan dengan 5, dengan X-nya itu adalah bilangan bulat. Selanjutnya himpunan C. Himpunan C ini berisikan dengan X, di mana X-nya itu adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, dengan X-nya adalah bilangan bulat. Ini adalah contoh cara menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk. Untuk selanjutnya yang ketiga, cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Kalau tadi dengan menggunakan kalimat dan dengan notasi pembentuk himpunan, yang selanjutnya cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau menjabarkan anggota-anggotanya. Contoh A. A ini adalah himpunan bilangan asli. Dalam himpunan A ini dijabarkan bilangan-bilangan asli dari 1 sampai dengan 20. Selanjutnya yang B. Yang B ini adalah himpunan binatang berkaki 4. Dalam himpunan B ini dijabarkan atau didaftarkan anggota-anggotanya yaitu kambing, sapi, kuda, kerbau. Selanjutnya yang C. C ini adalah himpunan huruf-huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O. Cara mendaftarkan anggotanya ini yaitu menyatakan himpunan dengan menjabarkan setiap anggotanya secara jelas. Baiklah, kita telah mempelajari himpunan tentang definisinya, contohnya, dan notasi atau cara membentuk himpunan tersebut. Selanjutnya, agar lebih memahami dan melatih kemampuan kita langsung masuk ke bagian latihan himpunan. Baiklah, dalam latihan soal ini diberikan beberapa soal, mari kita diskusikan sama-sama. Manakah yang termasuk himpunan? Apakah A, B, C, atau D? Kita coba yang A. Oh, ternyata salah. Kumpulan kayu panjang bukanlah termasuk himpunan. Mengapa? Karena kumpulan kayu panjang ini tidak terdefinisikan dengan jelas. Panjangnya itu didefinisikan seperti apa? Apakah lebih dari 1 meter, lebih dari 2 meter, atau lebih dari 3 meter? Lalu, manakah yang termasuk himpunan? Ya, ternyata yang pilihan C adalah termasuk himpunan. Mengapa? Kumpulan kendaraan roda 4 adalah termasuk himpunan karena kumpulan-kumpulan ini atau objek-objeknya terdefinisikan dengan jelas, yaitu kendaraan roda 4. Jadi, hanya benda-benda atau kendaraan-kendaraan beroda 4 yang menjadi anggota-anggota dari himpunan pilihan C ini. Baik, selanjutnya. Manakah yang bukan termasuk himpunan? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang C, kumpulan rumah bagus. Kumpulan rumah bagus ini tidak dapat terdefinisikan dengan jelas, karena arti dari bagus bagi setiap orang ini bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, objek-objek atau kumpulan dari himpunan pilihan C ini tidak dapat terdefinisikan dengan jelas, sehingga pilihan C ini bukan termasuk himpunan. Bagaimana? Sudah mulai memahami dan membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang tidak? Baiklah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya.
Nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Tadi dikatakan bahwa dengan mendaftar anggotanya artinya kita menjabarkan himpunan tersebut. Contoh, atau di sini ada soalnya, himpunan A. A itu adalah bilangan asli kurang dari 5. Angka berapa sajakah yang termasuk bilangan asli yang kurang dari 5? Ya, betul. Bilangan asli yang kurang dari 5 adalah 1, 2, 3, dan 4. Soal selanjutnya. Di sini ada himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita diminta untuk menjabarkan notasi ini. Himpunan B, di mana X antara 1 dan 10 dan X-nya itu bilangan prima. Manakah yang termasuk bilangan prima antara 1 dan 10? Ya, jawabannya adalah pilihan yang C. 2, 3, 5, 7 adalah anggota-anggota dari bilangan prima antara 1 dan 10. Baik, itu adalah materi-materi dan latihan soal yang berhubungan dengan pengertian himpunan, contoh-contoh dari himpunan, dan cara menyatakan himpunan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari suatu himpunan. Nah, di sini dijelaskan beberapa macam jenis-jenis dari himpunan. Ada himpunan semesta, yaitu himpunan semua objek yang sedang dibicarakan. Jadi himpunan semesta itu adalah semua himpunan dari semua objek yang dibahas atau yang sedang dibicarakan. Contoh, di sini ada himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli, karena 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah objek-objek dari bilangan asli. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, di sini ada himpunan A, yaitu himpunan bilangan prima kurang dari 2. Apakah ada bilangan prima yang kurang dari 2? Iya, tidak ada. Maka dari itu, himpunan dari A ini adalah himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan terhingga, artinya himpunan yang banyak anggotanya terbatas. Dalam himpunan terhingga ini, himpunan yang dinyatakan atau banyak anggotanya sifatnya terbatas. Kita bisa lihat contoh bahwa di sini himpunannya antara 1 hingga 5. Selanjutnya himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga ini himpunan yang banyak anggotanya tanpa batas. Di sini contohnya himpunan A. Himpunan A ini adalah himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan sampai batas yang tidak ditentukan. Selanjutnya himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya adalah anggota himpunan lain. Contohnya A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 dan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini dapat terlihat bahwa anggota-anggota dari himpunan A itu berada di anggota-anggota himpunan B. Maka himpunan A ini adalah himpunan bagian dari B. Selanjutnya A beranggotakan 1, 2, 3 dan B beranggotakan 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita lihat bahwa anggota-anggota himpunan A tidak terdapat di himpunan B. Maka himpunan A bukanlah elemen atau anggota-anggota dari himpunan B. Nah, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, terdapat rumus yang bisa kita gunakan, yaitu NA sama dengan 2 pangkat N. Selanjutnya yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah anggota himpunan lain.
Perlu digarisbawahi, pada himpunan ekuivalen ini yang sama adalah jumlah anggotanya. Contoh, himpunan A jumlah anggotanya ada 4, himpunan B jumlah anggotanya ada 4. Namun, objek-objeknya berbeda. Namun, karena jumlah anggotanya sama, maka himpunan A dan himpunan B adalah himpunan ekuivalen. Sedangkan himpunan sama adalah himpunan yang setiap anggotanya adalah anggota himpunan lain. Di sini kita lihat himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Baik objek maupun jumlah anggotanya antar himpunan A dan B ini sama, maka himpunan A ini sama dengan himpunan B. Itu adalah penjelasan tentang jenis-jenis himpunan. Selanjutnya kita memasuki latihan dari jenis-jenis himpunan agar kita lebih memahami dan lebih menguasai. Di sini diberikan himpunan A yang anggotanya itu X, di mana X adalah siswa putri kelas 1A. Diminta untuk menentukan himpunan semesta. Himpunan semestanya adalah, ya betul, himpunan semestanya adalah himpunan siswa kelas 1A. Karena siswa putri kelas 1A adalah bagian dari siswa kelas 1A. Maka himpunan semestanya adalah himpunan siswa kelas 1A. Selanjutnya, diberikan himpunan 2 dan 4, diminta untuk menentukan himpunan bagian dari A. Jawabannya adalah yang A. Dalam himpunan A ini terdapat himpunan kosong sebagai anggotanya 2, 4, dan 24. Maka jumlah himpunan bagian dari A ini adalah 4 anggota. Di sini diberikan himpunan A 1357, kita diminta untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Jawabannya adalah Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama lihat caranya. Di sini dapat kita tentukan bahwa N atau banyaknya anggota dari himpunan A adalah 4. Tadi telah kita bahas bahwa cara atau rumus untuk mengetahui banyaknya himpunan yaitu NA sama dengan 2 pangkat N. Maka kita bisa masukkan jumlah N atau jumlah banyaknya anggota terhadap rumus yang telah disediakan. Maka NA sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi banyak himpunan bagian dari A adalah 16. Kita kembali ke soal. Baiklah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini diberikan soal, kita diminta untuk menentukan himpunan yang ekuivalen dengan himpunan A yang anggotanya 2 dan 4. Manakah himpunan yang ekuivalen dengan himpunan A? Ya, jawabannya adalah pilihan yang B. Pilihan yang B adalah himpunan B dengan anggotanya 6 dan 8. Di sini dikatakan bahwa himpunan B ekuivalen dengan himpunan A karena jumlah anggota dari himpunan B ini sama dengan jumlah anggota dari himpunan A. Lalu, mengapa bukan jawabannya A yang benar? Jika kita memilih jawabannya A ini, himpunan B adalah himpunan yang sama dengan himpunan yang A, bukan himpunan yang ekuivalen. Ya, itulah adalah latihan-latihan soal dan penjelasan tentang jenis-jenis himpunan. Baiklah, tadi kita telah menjelaskan dan mendiskusikan sama-sama materi mengenai himpunan dan jenis-jenis himpunan. Selanjutnya kita akan membuat rangkuman untuk merangkum materi yang telah kita diskusikan tadi.
Berdasarkan penjelasan yang telah saya jabarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Konsep dari himpunan ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang telah dijabarkan tadi, bahwa ketika berbelanja di supermarket atau swalayan, barang-barangnya telah dihimpun sesuai dengan jenisnya masing-masing. Himpunan tersebut digunakan untuk memudahkan para customer atau para pembeli untuk menemukan barang-barangnya. Selanjutnya, pada media ini juga dijelaskan tentang himpunan yang terdiri dari berbagai macam jenis. Ada himpunan semesta, yaitu himpunan yang objeknya menjadi bahan pembicaraan. Himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan terhingga, yaitu himpunan yang anggotanya memiliki batas atau memiliki hingga. Himpunan tak berhingga, himpunan yang anggotanya tiada batas. Himpunan sama, yaitu himpunan yang memiliki jumlah dan anggota atau objek yang sama. Dan himpunan ekuivalen, yaitu himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama. Itulah pembahasan atau pemaparan mengenai materi himpunan untuk siswa SMP kelas 7. Demikian media pembelajaran ini dibuat dan kita diskusikan. Semoga pemaparan yang diberikan media ini dapat bermanfaat dan bisa membuat pengguna media ataupun siswa-siswa SMP menjadi lebih memahami apa arti dari himpunan dan jenis-jenis himpunan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya memberikan kata-kata math plus trying is equals to excellent. Artinya, matematika dengan coba-coba atau melakukan latihan-latihan akan menghasilkan sesuatu yang excellent. Jadi, matematika itu harus didampingi dengan mencoba atau melatih supaya apa yang kita dapatkan menjadi lebih maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.